Tonton terus ya. Like, subscribe. Like, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Ipan Depahmi. Ini akal saya. Agama kritis, akhlak logika, ilmu pengetahuan alam dan nasionalis. Bertemu di dalam IQ 200. Bertemu di dalam IQ 200. Bertemu di dalam IQ 200. Bang, siapakah itu Agus Salim? Oke, saya akan jelaskan sejelas-jelasnya, sesingkat-singkatnya, dan mudah-mudahan ini menjadi ilmu. Tidak ada niat saya untuk menghina, membuli, ataupun mencemarkan nama baik. Karena saya ingin kasus donasi Agus cepat selesai, cepat berakhir dengan damai, tanpa ada yang masuk penjara, tanpa ada yang kena delik, tanpa ada yang masuk pidana dari semua pihak. Saya akan menjawab sesuai dengan kapasitas saya, sesuai dengan pengetahuan yang saya ketahui ketika saya melihat per episode dari awal sampai akhir. Makanya saya akan menjelaskan, sahabat netizen boleh tidak setuju. Ini bersifat objektif. Saya tidak menyerang dua belah pihak. Agus adalah korban. Agus adalah korban dari tindak pidana. Sebelum ke sana, netizen atau teman-teman ada yang mempunyai jawaban? Seperti netizen ada yang berbicara kepada saya mengatakan, Bang, Agus adalah korban. Bang, Agus adalah orang yang tidak punya moral. Saya jelaskan dulu dari segi apa orang buta gitu kan. Bang, Agus kan pura-pura buta. Ntar dulu, makanya saya bikin video ini biar teman-teman paham. Ada yang bilang, Bang, Agus itu udah tidak perlu uang donasi. Bang, Agus itu sudah tidak punya rasa malu. Intinya yang buruk-buruk semua tentang Agus. Atau mereka berbicara sesuai dengan akal mereka, atau ada fulan, atau ada dalang-dalang sutradara yang mengarahkan mereka untuk berbicara seperti itu, atau mereka korban dari propaganda, drama, atau media yang disebarluaskan, yang ditonton secara publik. Ada juga yang mengatakan bahwa Agus sedih, Agus pura-pura buta, Bang, Agus pura-pura buta, Bang, Agus sedih, Bang, Agus lagi bermain drama, Bang, Agus pingin menguasai uang donasinya sendiri. Bahkan banyak lagi yang mengatasnamakan netizen. Saya pribadi, saya adalah netizen dari tahun 2009. Dari zaman windowsleep.com, rocketmail.com, yahoo.com, gmail.com, saya udah bermain media dan menjadi netizen. Orang-orang yang membuli Agus akan tetapi mengatasnamakan netizen. Kenapa? Karena saya netizen periode pertama. Masih tidak percaya. Teman-teman bawa bukti, saya bawa bukti. Jadi netizen itu, waktu itu saya masih ingat ada namanya Rijal, ada yang namanya Gary, ada yang namanya Eko Budi, ada yang bernama Zaka Januar, Ropi, dan lain-lain. Roni, saya masih ingat double Roni, namanya sama. Itu netizen periode pertama. Akan tetapi sekarang banyak sekali yang mengatasnamakan netizen dan membuli Agus enaknya. Bahkan ada yang bilang kepada saya, yang saya bilang buzzer menurut saya adalah, pertama, mereka di YouTube atau media yang lainnya tidak punya foto profilnya gak jelas. Foto profilnya gak jelas. Kedua, mereka tidak mendownload, mengupload video karena mungkin ucapan-ucapan mereka berbau sara, berbau bulian, penghinaan, jadi mereka takut terkena ITE dan takut untuk dicari data-data mereka. Agus adalah korban dari penyiraman air keras. Agus adalah korban dari tindak pidana yang dilakukan sama Aji. Ketika melakukan tindak pidana, peristiwa pidana, peristiwa kriminal, apakah ada saksinya? Ada. Yang pertama ada Elmi sebagai saksi. Beliau adalah istri dari Agus. Kedua, warga setempat yang menolong dan membantu menyiram dengan air. Nah, terus ada bukti lagi? Ada, berupa CCTV. Oke, nah dari sana teman-teman udah mulai paham, kok si Agus ini spesial banget, kok si Agus ini tenar banget, viral banget, apa sih tujuannya, apa sih motifnya? Orang-orang awam tidak mengetahui kalau di balik Agus itu ada berlian, ada sebuah
aset, ada sebuah adsense, cuan, ada sebuah keuntungan kalau kita bisa berkomunikasi atau mewawancarai Agus. Mungkin sebelum Nopi saya udah kepikiran, akan tetapi yang saya mau cross check masalah pidananya, masalah hukumnya. Akan tetapi waktu itu Nopi Pratiwi udah keduluan. Mungkin banyak konten-konten kreator yang pingin bertemu dengan Agus. Sekali lagi, banyak. Jadi begini nih, saya akan mentafsirkan, saya akan menganalisis dan rumuskan lagi biar lebih paham. Agus adalah korban yang dinyatakan buta. Biar lebih paham. Agus adalah korban yang dinyatakan buta. Meskipun 99 atau 100% kita tidak mengetahui. Akan tetapi Agus adalah orang yang disabilitas atau buta karena bukan melakukan tindakan pidana. Akan tetapi Agus sebagai objek, Agus sebagai korban. Makanya banyak orang-orang yang berbondong ingin bertemu dengan Agus, ingin menjadikan Agus narasumber. Jadi Agus itu bukan buta karena mencuri. Agus bukan buta karena melakukan asusila terhadap perempuan atau yang lain-lain. Agus bukan buta karena memakai narkoba. Agus bukan buta karena mencuri uang orang. Agus bukan buta karena ketahuan korupsi dan disiram air keras. Agus bukan buta karena minum minuman keras seperti alkohol atau minuman yang golongannya alkohol di atas 14%. Jadi Agus itu buta karena beliau korban pidana, korban kriminal. Nah, Agus ada kemungkinan, ini imajinasi saya dulu, berimajiner, wah, si Agus bisa menjadi duta disabilitas. Si Agus bisa menjadi duta atau orang yang pertama pelopor orang buta disabilitas. Gitu. Mungkin bukan cuma saya aja, teman-teman pun sesama konten kreator punya ide waktu itu. Makanya dari mana asal usulnya Agus bisa bertemu dengan Nopi? Netizen bertanya, Agus dulu yang minta tolong. Nah, sekarang si Agus ini siapa? Dia hanya orang kampung, perantau dari Aceh di Jakarta. Sekarang teman-teman, Nopi itu seorang selebgram, Nopi seorang konten kreator, Nopi seorang TikToker, Nopi seorang aktif di media sosial. Meskipun tidak setara dengan yang lain-lain lah. Akan tetapi Nopi Pratiwi udah termasuk selebgram. Meskipun di bawah Puji ketika berbicara viral, di bawah Nikita Mirjani, di bawah Asanti, di bawah Aurel, di bawah Lesti. Akan tetapi suka nggak suka, Nopi Pratiwi adalah model, adalah selebgram yang terkenal. Oke, kita berbicara prestasi. Tidak munafik, itu adalah prestasi. Beliau konten kreator yang bergerak di bidang sosial, di bidang kemanusiaan. Ada untungnya? Yes, AdSense. Seorang TikToker, Nopi, seorang aktif di media sosial, selebgram yang terkenal. Oke, kita berbicara prestasi. Tidak munafik, itu adalah prestasi. Beliau konten kreator yang bergerak di bidang sosial, di bidang kemanusiaan. Ada untungnya? Yes, AdSense. Ada untungnya? Yes, cuan. Ada untungnya? Yes, iklan. Ada untungnya? Yes, sponsor. Ada untungnya? Yes, gift. Dan lain-lain. Nah, ketika Agus berkomunikasi, bertemu dengan Nopi, pihak Nopi atau pihak Agus yang pertama meminta, itu masih tanda tanya besar. Akan tetapi ketika Nopi melakukan konten, melakukan syuting di tempat Agus, dilakukan lebih dari satu. Berarti ada sebuah peristiwa, ada sebuah keuntungan, dan ada deal or no deal. Kita rumuskan lagi teman-teman, kita jabarkan, kita dalilkan secara hukum, moral, sosial, bisnis. Kita rumuskan lagi di episode yang akan datang. Tonton terus ya, like, subscribe. Tidak ada niat saya untuk menghina, membuli, menista, akan tetapi saya pingin netizen dan rakyat Indonesia semakin cerdas, kritis, berlogika, dan berakal, bertemu dalam akal IPAN.
like, subscribe.